Halo Aquarius, selamat datang di bacaan Oracle. Ini adalah bersifat timeless, tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu bisa balik ke video ini, mungkin bulan depan, tahun depan, mungkin masih bisa resonate. Kalau tidak resonate untuk saat ini ya, atau kamu bisa cek readingan buat zodiac moon rising Venus kamu. Untuk melihat zodiac moon rising Venus, lihat di description box ya. Untuk Aquarius, ada distant thunder, ada your dream need a practical plan, untuk Aquarius, pesan untuk Aquarius ada transformation. Ini adalah bacaan untuk orang banyak ya, jadi mungkin tidak cocok buat semua Aquarius ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke, pesan pertama ada distant thunder, clear the air. Ini ada transformation. Oke. Kedua-duanya ada gambar tower ya. Ini the tower. Jadi kalau aku lihat di dua kartu ini ya, mungkin ini adalah suatu peringatan ya untuk kalian berhati-hati terhadap mungkin adanya kemungkinan potensi bahaya atau potensi suatu kerugian ya dalam hal apapun ya, yang resiko ya, pertimbangkan faktor resiko ya. Kamu kalau di kartu ini ya, kartu pertama ini sudah terlihat ya, petirnya ini sudah terlihat, tandarnya ini sudah terlihat di depan mata, artinya bisa diprediksi gitu. Mungkin kalau kamu melakukan sesuatu, mungkin kamu harus prediksi untung ruginya gitu ya. Kalau kamu melihat secara intuisi, kalau kamu melihat adanya tanda-tanda bahaya atau mungkin orang-orang yang terlibat di dalam suatu proyek atau orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu memperlihatkan karakter atau gelagat yang tidak baik, dan kamu secara intuisi sudah tahu, nah mungkin sebaiknya kamu melakukan suatu tindakan pencegahan ya. Jadi tindakan pencegahan di sini ya kan, clear the air ini pencegahan atau ya kamu harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang terjadi ya. Jadi untuk ke semua hal itu ada faktor resikonya gitu. Kalau gagal, kamu harus siapkan rencana yang lain gitu ya. Plan A gagal, harus ada plan B ya. Jadi seperti itu. So bersiap-siap dengan segala kemungkinan, tapi jangan takut ya. Kalau kamu sudah mempersiapkan segalanya, pastinya bisa kamu lalui dengan baik ya. Your dreams need a practical plan ya, full moon in Taurus. Kalau kamu punya mimpi atau punya keinginan apapun yang ingin diraih ya, itu tidak salah sama sekali ya, tapi kadang-kadang orang perlu lebih praktis dan lebih realistis gitu ya. Kamu perlu menetapkan rencana-rencana yang lebih realistis ya ini. Jadi pertimbangkan faktor resiko. Kalau rencana kamu tidak realistis, ada kemungkinan ancaman-ancaman atau kegagalan gitu ya. Bisa jadi seperti itu kalau dikaitkan dengan kartu pertama. Atau kamu harus lebih realistis dalam menetapkan target ya. Tetapkan target yang bisa kamu capai dengan segera dalam jangka pendek ya. Dan kamu harus membuat langkah-langkahnya itu apa ya. Intinya sebenarnya ini
menapak bumi ya. Banyak teman-teman yang mungkin kamu punya impian, tetapi bukan berarti tidak boleh dream big ya, tidak boleh bermimpi besar, boleh. Tapi mimpi yang besar itu artinya kamu juga harus punya keyakinan yang kuat dan kamu harus punya usaha yang berkelanjutan juga gitu ya. Jadi supaya kamu tidak kelelahan dalam meraih apapun impian kamu atau apapun target kamu, coba kamu tetapkan yang paling mungkin tercapai, misalnya dalam 3 bulan, lalu dalam 1 tahun ya. Jadi dalam jangka pendek dulu gitu, jangan langsung yang terlalu rumit ya, atau yang terlalu besar gitu ya. Jadi kita coba yang kecil-kecil dahulu ya, karena ini juga suatu latihan ya. Karena kan yang namanya ilmu manifestasi itu juga perlu latihan ya. Kalau kamu ingin memanifestasi atau mewujudkan apapun keinginan kamu, maka kamu juga berlatih. Kamu harus berlatih ya, karena tidak hanya bisa dengan memimpikannya saja, tetapi juga harus punya langkah-langkah yang praktis untuk bisa diterapkan gitu ya. Oke. Kartu ketiga ada transformation. Oke. Sama-sama ada towernya ya. Ini adalah kartu perubahan ya. Jadi akan ada sebuah perubahan yang mungkin cepat dan kuat gitu ya. Dan ini juga ada sesuatu yang terungkap mungkin ya. Itu kenapa kamu harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang ada ya. Mungkin ada suatu peristiwa yang ekstrim, akan tetapi sebenarnya ini diperlukan untuk suatu perubahan hidup yang lebih baik ya. Dan di sini ada breaking free of procrastination, yang artinya kamu perlu berhenti untuk menunda-nunda ya. Berhenti untuk menunda-nunda apapun itu ya, pekerjaan gitu ya. Nih, kalau kamu memang punya mimpi besar ya jangan menunda-nunda. Kamu harus punya target, tetapkan target dan tetapkan action ya. Kalau menunda pekerjaan ya apapun yang kita tetapkan, keinginan atau cita-cita yang kita tetapkan ya tidak akan nyampe ke sana kita nanti. Nggak akan bisa terwujud, karena bagaimana mau terwujud ya, untuk melakukannya saja kita sering menunda gitu. Akhirnya nggak maksimal dan kita juga membuang-buang waktu ya. Jadi berlatih untuk tepat waktu, tidak menunda-nunda. Ini juga penting supaya apa, kamu tidak kelebihan beban ya. Biasanya orang itu pekerjaannya menumpuk ya karena dia suka menunda. Coba kalau nggak ditumpuk-tumpuk langsung dikerjakan, pasti juga bisa ya kan. Langsung dikerjakan, tidak menunda, pasti tidak perlu sampai menumpuk dan kamu juga nggak perlu stres gitu ya. Releasing old belief system ya. Ada apapun yang kamu percayai atau apapun yang kamu yakini, kamu anggap itu sesuatu yang benar, mungkin sebentar lagi itu bukan suatu kebenaran lagi buat kamu ya. Kebenaran itu sifatnya berlapis-lapis ya, dan dinamis. Jadi tidak ada kebenaran yang tetap, tidak ada kebenaran kekal gitu. Hari ini kamu meyakini bahwa A itu benar, mungkin besok A itu sudah nggak benar buat kamu ya. Seperti itu. Jadi kamu harus bersiap untuk segala perubahan, bersiap untuk segala kemungkinan, karena sesuatu yang kamu yakini itu mungkin akan bisa berubah dengan cepat ya. Bersiap adaptif ya. Harus bersikap adaptif atau mudah beradaptasi. Kalau tidak, kamu akan kerepotan nanti, karena akan ada perubahan yang cepat. Dan mungkin perubahannya cukup besar. Jadi kamu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan situasi dengan secepat mungkin ya. Oke, siapkan planning kamu ya, siapkan diri. Tidak perlu takut kalau kamu sudah menyiapkan semuanya, kamu sudah menyiapkan rencana cadangan ya, maka semua ini akan bisa dilalui dengan mudah. Oke. Baik, itu aja untuk teman-teman Aquarius.
Semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini dan ini bermanfaat untukmu, please like, share video ini ke semua sosial media kamu. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Aku akan update video setiap hari supaya kamu nggak ketinggalan ya. Buat kamu yang ingin dibacakan dengan lebih detail, khusus buat kamu, silakan kamu bisa personal reading dengan saya dengan nomor yang ada di description box, ada juga di pojokan kiri bawah video ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.